Ada beberapa kiat-kiat yang bisa untuk mempertahankan keimanan kita, dan kita berharap mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering kita mendengarkan daripada nasihat. Ini yang akan membangkitkan kembali semangat kita, motivasi kita, dan adanya bisa membangkitkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu iman yang kusu bil maksiat yazidu bil ibadah. Iman itu akan turun ketika orang itu banyak maksiat, dan iman itu akan naik ketika orang itu banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka di situ kita akan mendengarkan yang namanya adanya nasihat-nasihat yang akan membangkitkan kembali daripada keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bakal bangkit kembali Pak di dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak zikir untuk memperbaiki keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum aktsaru min qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian, kata Nabi Muhammad, dengan apa? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Hari-hari kita ucapkan la ilaha illallah, la ilallah. Jangan mengucapkan la ilallah nunggu ada orang yang meninggal dulu. Ini kadang nunggu orang meninggal baru mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada orang meninggal, enggak ada la ilaha illallah. Nunggu tahlilan dulu baru mengucapkan la ilaha illallah. Mestinya setiap hari kita perbaiki iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di akhir umur kita Allah akan gampangkan lisan kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana di akhir umur kita mempertahankan keimanan kita sehingga kita meninggal dunia bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka biasakan dahulu lisan kita ini Pak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita sudah membiasakan lisan kita ini mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah mudah-mudahan Allah bantu kita di saat di akhir umurnya kita, waktu dalam keadaan naza, Allah jadikan lisan kita untuk memudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Ini salah satu juga mempertahankan keimanan kita. Jangan nanti Quran itu sebagai bentuk pajangan saja. Jangan nanti Quran itu dibaca sesuai musim-musiman. Musim Ramadan baru baca Quran, lewat Ramadan hilang Qurannya. Qurannya cuman dijadikan seperti jimat. Tahu Pak? Qurannya hanya sebagai bentuk pajangan atau tidak jimat, ditaruh saja di atas lemari. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat, cuman ditaruh saja. Berdebu pas Ramadan baru dibuka. Kelihatan subhanallah, kok kenapa salah ini bacaannya? Halakal insan. Bukan halakal insan, khalaqal insan. Jadi halak itu yaitu mencukur manusia. Kok bisa berubah? Maknanya bisa berubah apa? Lama nggak dibaca, mulai rabun matanya ngelihat huruf, sudah mulai rabun, lama nggak dibaca. Ada lagi yang hurufnya ditambah lagi titiknya, padahal tak jadi tak, kok bisa jadi tak ini? Oh ternyata rayapan Qurannya, lama nggak dibuka. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini kata Nabi Muhammad SAW senantiasa dia akan membersihkan daripada hatinya kita, sehingga menerangkan kembali daripada keimanan kita di Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hati kita ini akan bekarat. Hati kita ini lama kelamaan akan bekarat. Kemudian kata Nabi Muhammad, hilangkan karat yang ada pada hati kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menghilangkan karat tersebut? Kata Nabi Muhammad, perbanyak kalian membaca Al-Quran. Perbanyak kalian membaca Al-Quran, minimal dalam satu hari 1 lembar, kalau tidak mampu setengah lembar. Setidaknya ada rutinitas kita membaca Al-Quran. Jangannya dibaca status terus, status dibaca, komennya orang dibaca, Quran tidak pernah dibaca-baca. Alhamdulillah kalau Ramadan masih bisa dibaca, ini sama sekali Ramadan gak dibaca, apalagi di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Quran yang ada di rumah kita akan menjadi hujjah nanti di yaumil kiamah Pak.
Quran yang ada di rumah kita, kita sudah beli semua Quran, di rumah kita pasti ada Quran. Pasti di rumah kita ada Quran. Kalau Quran yang ada di rumah kita tidak pernah kita baca, maka Quran ini akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan ini yang bisa mencelakakan kita nanti di yaumil qiyamah. Maka jadikan di akhir umurnya kita ini, perbaiki kembali keimanan kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman ini kalau kita lihat banyak berbagai macam bentuk cobaan, baik berkaitan dengan krisis ekonomi, begitu juga dengan bala dan musibah. Ini yang menggoncang daripada keimanan seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar menjalani daripada kehidupan dunia ini, perkuat keimanan kita di Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah ketika datang kematian pada diri kita, kita masih berpegang teguh keimanan kita di Allah dan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majlis ini, Allah sucikan kembali daripada hati-hati kita. Allah perkuat kembali keimanan kita insyaallah. Allah perkuat kembali kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap tidaklah kita keluar daripada tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah jadikan kita hamba yang istiqamah. Bagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang punya hajat kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.